sehat semua, teman-teman? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan juga semuanya tetap semangat untuk menuntut ilmu. Tadi sudah saya sampaikan untuk mempelajari materi TON, sudahkah dipelajari semuanya? Sudah cukup banyak bahannya. Dan materi psikologi Islami, psikologi kesehatan Islami saya bagi menjadi dua karena terlampau banyak kalau dijadikan satu kali pertemuan. Yang pertama masih berupa dasar-dasarnya terkait dengan pengantar, kemudian bagaimana pandangan psikologi kesehatan Islami mengenai stres dan penyakit, kemudian juga model biopsikospiritual sosial yang di dalamnya sudah memasukkan unsur perspektif Islam. Nah, nanti dalam materi kedua itu akan terkait dengan bagaimana manajemen penyakit menurut perspektif Islam ya. Jadi manajemen penyakit terminal, manajemen penyakit kronis gitu. Oke. Sumber bahan belajarnya saya ambil dari buku Pengantar Psikologi Kesehatan Islami, tulisan Ibu Aliyah, ya, Ibu Aliyah B. Purwakaniyah Hasan. Kalau ada yang mau didiskusikan di sini terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Izin bertanya. Silakan Mbak Rafika. Di PPT yang mengenai tinjauan sosial itu, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, itu penjelasannya sama dengan yang ruh sama itu tinjauan sosial yang nafsu itu. Oke, yang ini. Dengan yang nafsu ya maksudnya ya? Iya, Bu. Beda Mbak kalau itu. Ya, jadi kalau yang terkait dengan di sini tinjauan sosial itu artinya gini. Jadi menurut pandangan Islam ya manusia itu bukan merupakan individu yang hidup sendirian. Ya, dia selalu terkoneksi dengan pihak-pihak lain, gitu ya. Jadi di sini bisa saya bukakan PPT-nya ya. Oke, jadi kalau kita bicara kita bicara tadi ya pertanyaannya terkait dengan tinjauan sosial ini. Nah, kalau dalam tinjauan sosial ini itu tidak sama dengan yang tinjauan yang terkait dengan ruh ya, yang nafs. Nah, kalau nafs ini kan kaitannya dengan apa namanya? Kaitannya dengan nafsu yang ada pada diri manusia itu sendiri gitu ya, bahwa pada diri manusia itu
ada 3 nafsu. Nah, ini sudah sering kali disampaikan ya dalam berbagai materi ya. Jadi materi materi pelajaran keislaman ya mesti sudah dapat juga, mungkin di pelajaran agama dulu sudah dapat juga. Jadi ini kalau nafsu itu kan ada amarah, kemudian lawamah dan mutmainnah gitu ya. Jadi kalau yang nafsu amarah ini masih berorientasi pada duniawi ya, artinya kalau dia punya keinginan kemudian tidak terpenuhi ya, maka akan ada rasa jengkel, marah, kecewa gitu, dan ada tindakan-tindakan yang mungkin memaksakan kehendak ya, berusaha agar itu terpenuhi walaupun kadang juga dengan melanggar aturan gitu ya, kalau yang amarah ini. Kemudian kalau nafsu yang lawamah ini sudah ada upaya untuk mencapai keselamatan gitu ya, jadi sudah ada upaya untuk berbuat baik gitu ya, atau menuju ke jalan-jalan yang baik. Nah, kalau yang nafsu yang tenang ini sudah dalam kondisi yang harmonis, artinya didominasi oleh kondisi-kondisi yang tenang, berpikir yang tenang, kemudian punya tujuan yang jelas dalam menjalani kehidupan. Ya, kemudian juga keberadaan Allah itu betul-betul dirasakan dan ajaran-ajaran agama betul-betul menjadi penuntun ya, sehingga dia berada dalam kondisi yang tenang ya, kemudian tidak mudah kecewa ya, selalu berprasangka baik gitu. Nah, di sanalah ada jiwa yang berserah diri pada Allah. Nah, kemudian kalau yang di dalam tinjauan sosial ini lebih menyoroti, kalau tadi nafs itu lebih ke internalnya manusia ya, sementara kalau di tinjauan sosial ini bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi di sini kita lihat gitu ya, bahwa ada hubungan dengan Allah ya, kemudian hubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan dengan alam semesta. Nah, pada hubungan dengan Allah kita ingat pada embrio ya, ayat ke-7 sampai ke-24 gitu ya, di sana masih wujudnya gitu ya, wujudnya manusia itu kan masih berupa kerangka gitu ya. Maaf, ini kayaknya saya salah tulis ya. Yang keterangannya ini belum saya hapus ya. Jadi kalau hubungan dengan Allah mestinya terkait dengan bagaimana manusia berhubungan dengan Allah ya, artinya menjaga hubungan dengan beribadah, dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang sudah dituntunkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, jadi yang pertama ini mungkin bisa dihapus ya, sebentar. Jadi itu ada kekeliruan, mestinya itu nggak pakai keterangan, tapi saya lupa menghapusnya. Sebentar, sekalian saya koreksi ya. Jadi itu harusnya tidak ada keterangan di bawahnya, keterangannya di bawahnya lupa tidak dihapus. Jadi yang pertama adalah hubungan ya mestinya seperti ini. Mestinya seperti ini PPT-nya. Maaf saya keliru, bagian itu belum dihapus. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, jadi mestinya seperti ini. Jadi manusia itu melakukan multi interaksi. Jadi ada hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam semesta. Nah, hubungan dengan Allah itu ya sudah disampaikan bahwa kita punya satu Tuhan. Jadi dalam surat Al-Ikhlas ya,
Qul huwallahu ahad. Jadi yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, manusia di sini diharapkan gitu ya, memiliki dorongan untuk mengakui adanya kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ya, sehingga menyadari bahwa berbagai hal yang terjadi di dunia ini itu tidak semata-mata karena kekuatan dirinya, tetapi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Ya, jadi apapun yang akan kita lakukan itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Kemudian juga Allah menyatakan gitu ya, bahwa syirik ya atau penyembahan terhadap Tuhan selain Allah itu merupakan dosa terbesar yang harus dihindari. Nah, kemudian kalau sampai ada gangguan-gangguan kesehatan mental ya, itu bisa juga disebabkan oleh kekosongan keyakinan gitu ya terhadap Allah. Jadi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan beragama, tidak menjalankannya atau perilaku beragama, maka bisa mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia mengalami problem, stres dan seterusnya gitu ya, maka dia merasa nggak punya pegangan, nggak punya tempat untuk bersandar. Nah, akibatnya ya limbung gitu ya. Kalau orang berdiri ya dia limbung gitu, karena nggak punya sandaran yang jelas, tidak punya pengharapan yang jelas ya, sehingga kehidupan ini ya dijalani hari ke hari saja gitu ya, tapi tidak punya perspektif tentang kehidupan nanti gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kehidupan dengan sesama manusia ini, akhlak menjadi penting di sini ya. Dalam tinjauan sosial itu akhlak menjadi penting dalam berhubungan dengan manusia. Nah, diutamakan untuk mengutamakan perbuatan yang penuh kasih sayang dan persaudaraan serta menghindarkan permusuhan. Kemudian juga menegakkan keadilan sosial ya, di sini perlu ya menegakkan keadilan sosial. Jadi dalam berinteraksi sosial itu manusia diharapkan betul-betul menjaga jangan sampai mengambil hak orang lain ya, dan hanya mengambil apa yang menjadi haknya sendiri ya, karena banyak perilaku-perilaku yang tidak disadari itu ternyata mengambil haknya orang lain ya. Misalnya saja misalnya saja yang sudah terjadi gitu ya, atau sering terjadi ya, contohnya misalnya dulu ada pembagian BLT, pembagian uang tunai dan sebagainya. Nah, itu ada orang-orang yang tidak berhak juga mengambil jatah di sana. Nah, itu termasuk hal-hal yang mengganggu hubungan dengan manusia. Kemudian yang terakhir, hubungan dengan alam semesta ini yang seringkali juga dilupakan, bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga lingkungan kita ya, lingkungan hidup maupun lingkungan tidak hidup ya, supaya tetap bersih. Kemudian juga lingkungan hidup kita itu diharapkan juga terpelihara. Jadi bagaimana pemanfaatan kekayaan alam semesta ini betul-betul dikelola dengan baik untuk kesejahteraan umat manusia dan tidak hanya untuk golongan-golongan tertentu ya. Jadi manusia sebagai khalifah itu bertanggung jawab untuk memperlakukan alam dengan baik sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah ya. Jadi seperti diungkapkan dalam Quran surat Al-Jathiyah ya, surat ke-45 ayat 22 ya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap jiwa terhadap yang dikerjakannya dan mereka tidak dirugikan. Jadi di sini ada PR besar gitu ya, bagaimana manusia agar tidak berbuat dolim ya terhadap alam. Ya, diperingatkan juga oleh Allah untuk tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan ya. Seperti ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ya, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Nah, jadi pada dasarnya sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi terus-menerus dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam semesta. Begitu penjelasannya Mbak Rafika.
silakan. Saya pernah mendengar kajian bahwa nafsu itu adalah sisi buruk dari manusia. Nafsu itu kayak semuanya itu buruk perilakunya. Nah, dari PPT-nya itu ada yang menjelaskan bahwa nafsu itu bisa yang mendorong untuk Kebaikan gitu ya. Ya, kayak perbaikan sisi baik. Nah, itu benar, Bu. Kalau yang selama Iya, kalau yang selama ini saya pahami ya, kalau kita bicara nafsu ya tingkatannya 3 itu. Dari nafsu amarah itu yang terendah. Nah, seringkali yang disebut oleh bahasa umum sebagai nafsu itu adalah yang amarah itu. Jadi kalau orang hanya menuruti hawa nafsu gitu ya, maka dia akan menjadi orang yang diperbudak oleh dunia, misalnya mudah marah, mudah kecewa, ya mungkin juga mau menyerobot miliknya orang lain. Itu yang dimaksud dengan nafsu dalam istilah bahasa awam gitu ya, atau orang secara umum itu mengacu pada nafsu amarah. Nah, sementara yang lawamah, mutmainnah, ya itu kalau dalam kajian-kajian nafs ya itu muncul, tapi itu berbeda maknanya dengan istilah nafsu dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering diasosiasikan dengan hal-hal yang negatif tadi, gitu Mbak. Oke, jadi perbedaan istilah ya. Yuk silakan kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, monggo. Izin bertanya Ibu. Oke, silakan Mbak April. Pada PPT yang terakhir, yang stres dalam perspektif Islam, itu poin nomor 4-nya ada yang teknik manajemen waktu kan Bu? Iya. Maksudnya dari teknik manajemen waktu itu sendiri bagaimana ya Bu? Oke. Jadi yang dimaksudkan dengan teknik manajemen waktu di sini adalah bagaimana kita mampu mengelola gitu ya, waktu yang kita miliki ya. Seperti kita sudah diingatkan bahwa manusia itu seringkali dilupakan gitu ya, dilupakan dengan kondisi ketika dia sehat ya. Jadi waktu luang, kemudian juga nikmat sehat, nah itu seringkali dilupakan gitu ya, sehingga hal itu menyebabkan manusia tidak memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, dampak dari ketidakmampuan dalam mengelola waktu ini ya, jadi dampak dari tidak bisa mengelola waktu dengan baik ini itu kan juga bisa menimbulkan stres ya. Ini misalnya ada waktu-waktu luang digunakan untuk bersantai-santai saja gitu ya, sehingga tidak terkelola waktunya dengan baik. Nah begitu nanti kena deadline, nah itu kan akan nabrak-nabrak ya, artinya ketika nabrak-nabrak maka jadinya akan stres ya. Jadi sebetulnya stres itu bisa dihindari apabila kita bisa melakukan ya teknik manajemen waktu ini dengan sebaik mungkin gitu. Jadi bukan berarti manusia nggak boleh istirahat ya, kita nggak boleh istirahat gitu ya, bukan begitu gitu. Tetapi kapan kita bekerja, kapan melakukan tugas-tugas, kapan kita melakukan pemenuhan kebutuhan pribadi, dan kapan kita beristirahat itu betul-betul terkelola dengan baik gitu. Seperti kita sudah diajarkan juga untuk berdisiplin ya terkait dengan waktu. Misalnya sholat itu sudah diatur waktu-waktunya tertentu, ada waktu mulainya dan ada waktu berakhirnya. Itu sebetulnya menjadi
pembelajaran gitu ya, atau salah satu cara sebetulnya di dalam Islam untuk mendisiplinkan manusia. Nah, cuman problemnya kan perilaku disiplin itu kadang-kadang hanya dilakukan ketika sholat saja. Misalnya sholat oke, di awal waktu gitu, tapi begitu ada pertemuan, ada rapat, ada apa-apa dan lain-lain gitu ya, itu sudah tidak disiplin lagi gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang artinya berarti manajemen waktu itu tidak terkelola dengan baik ya. Nah, ini termasuk juga mungkin ini mengkritik diri sendiri dan mengkritik institusi sendiri juga gitu ya. Di UMS sendiri itu masih sering ya, sangat sering acara-acara yang levelnya universitas saja gitu ya, dapat undangan itu mulainya tidak tepat waktu. Ya, sudah di tepat waktu ternyata masih nunggu entah berapa menit, 10 menit, 20 menit, pernah juga sampai 30 menit lebih itu baru acara dimulai ya. Nah, itu termasuk cara-cara contoh-contoh manajemen waktu yang kurang baik ya, seperti itu untuk sebuah organisasi. Nah, untuk pribadi nah kita juga berusaha untuk mengatur ini ya, manajemen waktu dengan baik begitu. Nah, itu Mbak penjelasannya, termasuk dalam studi ya, mungkin mengingatkan kembali Anda masuk kuliah itu sesudah masuk Anda akan diharapkan juga bisa segera keluar kan gitu ya. Jadi kalau pas masuk kuliah memang ditawar-tawarin di calon mahasiswa, ayo masuklah ke UMS gitu ya. Tapi begitu di dalam Anda itu diharapkan bisa cepat-cepat keluar juga gitu ya, tentunya dengan kualitas yang sudah lebih baik. Nah, bagaimana Anda mengelola waktu-waktu Anda supaya nanti lulus tepat waktu? Ya, itu juga menjadi sangat penting bagi diri Anda pribadi maupun bagi institusi. Kelulusan tepat waktu menjadi salah satu indikator penilaian dalam akreditasi institusi. Ya, jadi kalau mau prodinya tetap dapat A, ya bantulah prodi dengan lulus tepat waktu. Itu Mbak April. Baik Ibu, makasih. Oke, sami-sami. Ibu, saya izin bertanya. Oh, okay. Kebanyakan kan begini Bu, kalau di Indonesia anaknya stres, punya masalah mental, tapi orang kalau anaknya mau pergi ke psikolog, kurang iman aja, kurang sama Allah. Nah, itu menurut Ibu bagaimana ya? Oke, ya kalau seperti itu sebetulnya kurang pas juga ya, karena ketika orang merasa dekat itu kan bukan berarti tidak akan punya masalah. Dan kalau orang punya masalah secara sains ya, Islam kan juga menghargai sains ya, menghargai ilmu gitu. Nah, jadi memang ada masalah-masalah yang tidak bisa selesai begitu saja hanya dekat kepada Allah gitu ya. Jadi dekat kepada Allah bukan berarti orang nggak akan pernah punya masalah. Ya, nah ada memang orang-orang yang keterampilannya dalam menyelesaikan masalah itu belum mencukupi, sehingga butuh bantuan gitu ya dari orang yang lebih ahli dalam menyelesaikan masalahnya. Ya, meskipun dia secara pribadi mungkin ibadahnya sangat kuat, ya mungkin sholat tahajud, sholat sunnah maupun puasa sunnah ya, wajib sunnah sudah semuanya dilakukan. Tapi ketika misalnya berkeluarga kemudian punya anak, punya konflik dengan anaknya, nah tidak berarti gitu ketika punya konflik dengan anak kemudian itu akan selesai dengan memperbanyak sholat dan dengan memperbanyak puasa misalnya.
Ya kenapa? Karena di sini dibutuhkan skill, dibutuhkan keterampilan dalam hidup, ya itu keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Dan tidak setiap orang itu keterampilan dalam menyelesaikan masalahnya itu berkembang dengan baik. Ya, kan nggak semua orang punya ilmu ngabei, ya, punya ilmu segala ilmu itu kan nggak ada. Ya, orang teknik mungkin menguasai ilmu teknik, tapi ketika dia punya konflik dengan anak belum tentu bisa mengetahui bagaimana strategi untuk menyelesaikan masalah dalam berkomunikasi dengan anak misalnya. Nah, disitulah sains itu berperan gitu ya. Jadi seperti itu Mbak ya. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu hanya dengan tadi ya kemudian mengejar kalau orang punya masalah itu karena orang beriman gitu ya. Tidak bisa seperti itu karena agama kita juga mengajarkan untuk berikhtiar. Nah, ikhtiar-ikhtiar berbasis sains itu termasuk hal yang juga didorong di dalam Islam. Ya, contohnya misalnya saat ini pandemi COVID ya. Nah, pandemi COVID itu juga nggak akan selesai kalau semua orang hanya ya sudah yang penting kita pasrah pada Allah, beriman kepada Allah, tapi tidak perlu vaksin misalnya. Nah, vaksin itu menjadi salah satu ikhtiar berbasis ilmu pengetahuan yang itu juga sangat didorong di dalam Islam gitu. Pendapat saya seperti itu Mbak, jadi perlu dibantu ya. Contoh beberapa waktu lalu ada klien juga gitu ya, klien yang ada misalnya klien yang hafal Quran bahkan gitu ya, tetapi punya problem gitu ya dengan orang tuanya, itu juga tidak bisa menyelesaikan. Padahal juga sudah mondok ya, ibadahnya juga sangat baik gitu. Jadi saling melengkapi Mbak gitu ya. Jadi keimanan, pelaksanaan ajaran agama tetap jalan gitu ya, tapi di sisi lain kalau memang diperlukan ikhtiar-ikhtiar berbasis sains tadi itu juga harus dilakukan. Begitu Mbak. Ibu, terima kasih. Oke, sami-sami kita. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau didiskusikan. Nah, kalau tidak ada yang didiskusikan, saya ingin bertanya, menurut Anda gitu ya, apa sih manfaat sholat gitu? Kalau yang Anda baca dari artikel-artikel jurnal yang sudah disediakan, siapa yang mau berbagi? Saya Ibu. Oke, monggo silakan Mbak. Saya izin ini tadi dari jurnal yang sempat saya baca, ada beberapa yang masih saya ingat bahwa manfaat sholat sendiri, jadi nantinya kita akan merasa lebih tenang. Selain itu, merasa bahwa kita akan lebih kuat dalam menghadapi masalah karena kita dekat dengan Allah. Jadi kita merasa memiliki tumpuan begitu Bu ketika memiliki masalah. Selain itu juga tadi dalam artikel jurnal yang lain terkait gerakan sholat ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Bu. Seperti memperlancar peredaran darah dan masih banyak lagi manfaatnya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Mbak Edwiana. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan ya? Jadi sholat itu bermanfaat tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental kita. Silakan kalau ada yang mau menambahkan dari apa yang dibaca tadi. Kalau yang terkait dengan tadi ya sholat itu memang kalau dihayati betul gitu ya,
Dan ini juga relate dengan mindfulness ya kalau di dalam psikologi. Jadi kalau kita mindfulness ini menjadi salah satu terapi juga di psikologi ya, bagaimana kita itu bisa betul-betul menghayati apa yang kita lakukan ya. Jadi seringkali kita butuh itu untuk mindful ya. Jadi misalnya Anda kalau dalam sholat mungkin sama dengan sholat yang khusyuk ya. Jadi kita betul-betul fokus ya, pikiran betul-betul terfokus pada apa yang sedang kita lakukan itu. Kita betul-betul merasakan, menghayati ya setiap gerakan tubuh yang kita lakukan ya, kemudian apa yang kita baca ya, itu semuanya dihayati gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mindfulness itu juga menjadi terapi ya di dalam psikologi ya. Kadang-kadang kita perlu untuk jeda sejenak dari dunia luar dan kita betul-betul menghayati kondisi internal kita ya. Kadang-kadang kita perlu untuk berdiam diri sejenak gitu ya. Anda diam saja nggak ngapa-ngapain, tapi merasakan apa yang terjadi pada tubuh ya. Anda rasakan detak jantung Anda rasakan gitu ya, tarikan nafas, hembusan nafas. Anda rasakan mungkin angin yang mengenai kulit, mungkin rasa hangat misalnya sinar matahari. Anda merasakan bagaimana otot-otot tubuh menopang ya Anda yang sedang duduk ataupun yang sedang berdiri misalnya. Nah, hal-hal seperti itu penting itu ya, supaya kita bisa lebih berterima kasih pada tubuh kita. Kadang-kadang orang menjadi sakit itu karena kita abai terhadap kondisi tubuh dan tidak berterima kasih pada apa yang sudah dilakukan oleh tubuh. Contoh misalnya jantung kita itu tidak pernah beristirahat. Baik kita tidur, kita beraktivitas ya, apalagi beraktivitas ya dia kerjanya lebih berat. Tapi pernahkah kita berterima kasih pada jantung? Nah itu cara-cara kita untuk mensyukuri karunia sebetulnya, mensyukuri karunia akan tubuh yang diberikan oleh Allah dengan kondisi yang sempurna. Ya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, sebaik-baik makhluk kan begitu. Nah, tapi kita seringkali lupa untuk mensyukuri itu. Menggunakan pikiran kita, waktu kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif itu termasuk dalam bentuk syukur. Kita dikasih pikiran yang jernih, otak yang baik ya, tapi tidak dimanfaatkan, ya berarti itu belum bersyukur kan. Jadi itu terkait dengan sholat ya, sehingga dengan tadi kita punya sandaran, kita punya tempat untuk bertumpu, tempat untuk mengadu ya, maka hidup jadi lebih tenang ya, tidak merasa terbebani. Oke. Kalau terkait dengan puasa bagaimana? Siapa yang mau berbagi? Artikel jurnal yang terkait dengan puasa. Ya, monggo silahkan Alfian. Manfaat puasa yaitu dalam jurnal tadi membakar lemak dalam tubuh, meningkatkan hormon pertumbuhan manusia, meningkatkan fungsi otak, mengatur tekanan darah, mengatur trigliserida, mengatasi resistensi insulin, mengurangi risiko penuaan dan penyakit berbahaya. Itu. Oke.
jadi juga menjaga kesehatan tubuh ya. Iya Bu. Oke, baik, terima kasih Alfia. Silahkan yang lain. Secara fisik manfaatnya seperti itu. Secara psikologis, secara sosial bagaimana manfaat puasa? Masih ada yang mau berbagi manfaatnya puasa secara sosial? Apa yang Anda rasakan kalau tidak ada dari jurnal? Saya ingin menambahkan. Ya, silakan Mbak Alisa. Menurut apa yang saya baca, puasa bisa meningkatkan ketahanan terhadap stres. Dalam berjudul Fast Diet, Michael Mosley mengatakan puasa dapat menyebabkan pelemahan produksi protein otak yang dinamakan BDNF. Protein otak yang dilepaskan ini memiliki efek mirip dengan efek obat antidepresan, sehingga meningkatkan baik bagi psikologis seseorang. Ya. Itu Ibu. Ya, terima kasih Mbak Alisa. Jadi puasa yang nampaknya gitu ya, yang nampak kasat mata adalah tidak makan dan minum gitu ya. Ternyata gitu ya, di balik itu ada banyak hal yang terjadi, efek menenangkan, mengurangi risiko depresi. Ya, jadi orang kalau bisa tenang, bisa legowo, bisa menerima takdir, bisa menerima beragam peristiwa yang dia hadapi gitu ya, dengan lapang dada gitu. Nah, maka itu nanti akan berdampak pada ketenangan ya, ketenangan dalam menjalani kehidupan. Nah, puasa itu juga menjadi sarana tadi ya, bagaimana orang jadi punya kendali, punya kontrol gitu ya. Tidak hanya kontrol terhadap makan dan minum di sini, tapi juga kontrol terhadap hawa nafsu, kontrol terhadap keinginan-keinginan yang mungkin tidak penting sebetulnya. Nah, kalau orang bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak penting, ya maka hidupnya jadi lebih tenang karena dia tidak kemerungsung, tidak terburu-buru, tidak merasa dikejar-kejar ya untuk melakukan segala sesuatu yang sebetulnya nggak perlu tadi gitu ya, hanya karena gaya hidup, hanya karena nggak ingin berbeda dengan yang lain misalnya ya, hanya nggak ingin ketinggalan mode, ketinggalan gaya misalnya ya, dan seterusnya gitu. Jadi hal itu akan menimbulkan efek ketenangan tadi. Jadi kalau bisa disimpulkan dari sholat dan puasa tadi ya, bahwa dua ibadah itu sudah dibuktikan oleh hasil-hasil riset ya, berdampak secara fisik ya atau biologis ya, kemudian juga berdampak secara psikologis dan tentunya juga spiritual, karena sholat dan puasa tentunya selalu terhubung dengan keberadaan Allah.
Oke, itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah diungkapkan oleh teman-teman dari hasil membaca jurnal tadi. Silahkan, ada hal yang lain lagi mau ditambahkan atau disampaikan? Saya Bu, Oke, silakan Mbak Puput. mau sedikit cerita aja sih Bu. Jadi Ya, saya boleh. punya teman SMA yang dia tuh rutin puasa Daud, hampir bahkan bisa sampai bulanan gitu Bu. Kadang kan kita kayak seminggu aja udah tepar kan ya puasa Daud. Ya. Terus ternyata dia dari SMP emang dikenalnya udah sering puasa Daud gitu. Nah dari yang saya lihat bener-bener relate Bu, apa yang Ibu omongin, kayak emosi dia bener-bener stabil, nggak kemerungsung kalau misalnya lagi ada masalah. Juga anaknya pinter, kayak santai, tenang, terus bener-bener positif gitu loh Bu. Terus jadi kayak kayak udah ada faktanya dan bener terjadi gitu, kayak emosi stabil, terus pikirannya positif, terus konsekuen banget orangnya. Menarik apa yang disampaikan Mbak Puput tadi ya. Itu. Nah itu tadi kalau dikaitkan dengan yang nafs tadi Mbak, dia sudah ke harmonis ya. Jadi sudah mungkin mengarah ke nafs yang mutmainah tadi ya. Jadi jiwanya sudah ke jiwa yang tenang, kemudian kehidupannya menjadi harmonis. Jadi ya ada tadi keseimbangan di sini ya, bagaimana dia menghadapi dunia dengan kehidupan spiritualnya gitu. Nah penelitian yang lain yang tentang sholat ya, tapi adanya dalam bentuk buku itu yang bisa teman-teman baca kalau tertarik kaitannya dengan sholat tahajud. Yang ini merupakan hasil penelitian disertasi ya Bapak Profesor Soleh ya. Itu sudah dijual bukunya di toko-toko online. Jadi bagaimana dampak tahajud. Jadi penelitiannya dulu itu pada anak-anak muda gitu ya yang rutin melakukan sholat tahajud. Nah ternyata memang berbeda antara yang rutin terpaksa dengan dia rutin sudah dilakukan dengan kesadaran gitu ya. Nah, sholat tahajud itu ternyata berdampak ya pada sistem imunitas tubuh, juga pada bagaimana sel-sel di dalam tubuh itu bekerja. Ya, jadi pada penelitiannya ini bidang kesehatan juga ya. Jadi pada orang-orang yang diteliti ini diambil salivanya, kemudian diperiksa ya sistem imunitasnya. Jadi di NK selnya bagaimana, sel B-nya gimana, sel T-nya bagaimana dan seterusnya. Nah, jadi dari sana gitu ya diketahui orang-orang yang sholat tahajud dengan rutin dan sudah didasarkan pada kesadaran, itu ternyata hormon-hormon yang menenangkan itu lebih banyak disekresi dibandingkan hormon-hormon yang membuat kita tidak tenang gitu. Jadi sistem imunitasnya itu jadi bekerja juga lebih baik. Jadi ada banyak rahasia sebetulnya ya di balik ibadah-ibadah yang diajarkan di dalam Islam ya, baik itu sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, juga termasuk tadi puasa ya yang wajib maupun yang sunnah gitu. Maka kalau ada yang ingin berbagi lagi dipersilakan. Masih ada? Atau sudah cukup? Gimana teman-teman?
Masih ada yang mau disampaikan atau dirasakan sudah cukup pertemuan kita? Oke, baik. Tidak ada respon, saya anggap sudah cukup ya. Kita ketemu satu SKS gitu ya, kira-kira 50 menit ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas atensinya, atas diskusinya, ya, atas pertanyaannya. Nah, mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk kuliah, tetapi juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, Bu. sama-sama. Selamat beraktivitas.